Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Sundari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Indramayu. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sri Wahyuni, di mana Ibu Sri ini adalah guru bidang studi bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Indramayu. Selamat siang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi untuk pemenuhan tugas di modul 2.3 tentang supervisi akademik program guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, terima kasih ya Bu Sri sudah bersedia hadir bersama dengan saya guna untuk melakukan kegiatan supervisi, di mana kegiatan ini nantinya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya. Nah Ibu, izin ini kita sebelum melakukan kegiatan observasi, saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu, di mana ingin untuk melihat ataupun mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya agar lebih siap dan lebih percaya diri untuk menyampaikan pembelajaran terbaik Ibu nantinya ya Bu ya. Oke. Nah Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Dimulai dari pertanyaan pertama, mungkin apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di pembelajaran tersebut? Ya Bu Farida, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran saya di sini, saya mengharapkan siswa mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari teks naratif. Oke, jadi ada 3 tujuan tadi ya Bu ya, berarti mampu memahami, yang kedua itu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Nah baik Ibu, untuk area pengembangan yang akan Ibu kembangkan, boleh dijelaskan? Di sini area pengembangan saya ini ada 2 ya. Yang pertama di bagian pemahaman. Itu di bagian pemahaman diharapkan siswa mampu menggali informasi yang ada di dalam cerita atau video yang saya putarkan. Itu cerita Melingkunda. Kemudian di bagian keterampilan, area kedua, di bagian keterampilan di sini saya memfokuskan pada kinerja anak pada saat atau kinerja siswa pada saat melakukan tugas kelompok. Oke, baik. Berarti di area pengembangan itu daerah pemahaman dan keterampilannya. Iya. Menarik sekali. Nah, boleh diceritakan nanti gambaran kedepannya Ibu pakai strategi, mungkin model, metode dari program pembelajaran ini seperti apa? Itu di modul saya menggunakan metode berdiskusi ya, diskusi kelompok, kemudian modul pembelajarannya project learning, kemudian satu lagi strateginya itu pembelajaran berdifferensiasi. Oke, berarti nanti Ibu pakai strategi berdifferensiasi, modelnya itu project based learning, dan metodenya itu diskusi kerja kelompok ya. Benar sekali Ibu. Nah Ibu, untuk kegiatan ini rencananya akan Ibu laksanakan kapan? Insya Allah hari Selasa depan, tanggal 22 April. Semoga masih panjang, diberikan umur panjang, insya Allah. Berarti di hari Selasa ya Ibu ya? Iya. Nah sepertinya ini Ibu sudah siap nih untuk kegiatan di pertemuan selanjutnya di hari Selasa depan. Nanti izin saya akan melakukan observasi, nantinya saya akan mencatat dan melihat bagaimana jalannya kegiatan pembelajaran tersebut ya Bu. Iya. Nah nanti juga izin Ibu di akhir kegiatan saya dan Ibu juga akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Dari percakapan kita ini Ibu, adakah yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Setelah ini saya merasa memiliki ilmu terbaru ya, ilmu baru. Itu saya semoga ke depan dengan kita duduk seperti ini hari ini, saya bisa lebih paham tentang apa yang akan saya sajikan di pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya, kesediaannya. Nanti kita sampai jumpa di kegiatan supervisi. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang seperti yang kita harapkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Morning, my student. Morning. How are you today? Hari ini kita jumpa lagi ya. Setelah kita menjalankan tugas-tugas di rumah kemarin, alhamdulillah hari ini kita mulai belajar lagi seperti biasa. Okay. Sebelum kita lihat materi kita yang untuk hari ini, kita mengkaji ulang materi kita yang kemarin di pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kita belajar apa pertemuan kemarin? Ya, kira-kira materi apa kita kemarin belajar tentang apa? Ya, ada yang tahu apa itu fairy tale? Ya, silakan Adelia. Fairy tale adalah cerita yang berlatar kerajaan atau istana. Ya, bagus sekali. Fairy tale itu adalah cerita kerajaan, ya kan? Ada yang tahu bagaimana contoh dari cerita kerajaan atau fairy tale? Ya, silakan. Cinderella, Ya. Snow White, dan Rapunzel. Ya, itu cerita Rapunzel itu sangat familiar dengan anak-anak usia kalian, ya kan? Rapunzel. Ibu aja suka cerita Rapunzel. Kemudian selanjutnya kita masuki materi kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks naratif, yaitu jenis teksnya di sini adalah legend. Pernah mendengar apa itu legend? Ada yang tahu apa itu legend? Ya. Legenda. Ya, legend itu adalah legenda atau cerita yang menggambarkan asal-usul terjadinya sesuatu, ya. Perhatikan kemari. Apa yang kita pelajari pada teks naratif khususnya legend? Itu kita mempelajarinya tentang fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan. Itu yang kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran cooperative discovery learning, peserta didik diharapkan mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan daripada teks naratif. Selanjutnya, apa definisi dari teks naratif? Ini jelas sekali di sini. Teks naratif adalah teks yang menceritakan sesuatu yang bersifat imajinatif atau khayalan belaka daripada si penulis. Next. Kemudian legend. Ini dia. Legend adalah cerita yang mengisahkan asal atau usul terjadinya sebuah tempat atau munculnya sesuatu yang dihubungkan dengan kesaktian seseorang. Example atau contohnya itu cerita Malin Kundang, cerita Tobalek atau Danau Toba, ya. Kemudian Roro Jonggrang. Oke, kita lihat lagi. Social function atau fungsi sosial dari teks naratif adalah, ini dia, untuk menghibur pembaca atau amuse the reader. Struktur.
dari teks naratif ini ada 4. Nah, yang pertama itu bagian orientation. Yang disebut dengan bagian orientation itu adalah bagian pendahuluan. Biasanya bagian ini ada di paragraf awal dan disebut juga di bagian orientation itu tokoh. Ada tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis. Selanjutnya latar. Latar itu apa? Tempat ya, tempat terjadinya sebuah cerita. Atau sekarang kita lakukan ice breaking dulu ya, biar lebih merilekskan diri ya. Oke, please stand up. Bangun. Kita lakukan ice breakingnya. Oke, 1, 2, 3. Then we have ice breaking. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Good. Oke, please you sit down. Oke, sekarang kita buat grup. Ya. Now we have make a group. Please you make your group. Silakan. Kelompok. Ya. Ada yang lebih LKPD Ibu sama kalian satu? Ini ada lebih. Ini kelompok. Oke. Udah ya? LKPD-nya sudah dapat. Apa namanya lagi? Kertas kartunya udah. Sekarang kita lihat dulu cerita daripada teks naratif jenisnya legend, yaitu teks Malin Kundang. Sebelum kita lihat Malin Kundang, ada yang tahu cerita ini berasal dari daerah mana? Ya, cerita ini berasal dari Sumatera Barat. Oke, sekarang kita lihat cerita Malin Kundang. Bismillah. Dengar kalian? Saat ini, aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Ama. Baiklah, Ama izinkan kau pergi, Malin. Tapi perhatikan LKPD-nya. Di situ ada 4 petunjuk daripada latihan ya. Petunjuk pertama sudah kita lakukan, yaitu menonton video atau cerita Malin Kundang. Kemudian tugas yang kedua, buatkan 5 pertanyaan. Berarti menyusul 5 pertanyaan dari cerita yang ada. Kemudian kalian jawab ya. Jawab terus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membuat ringkasan cerita berdasarkan jawaban dari pertanyaan tadi yang di atasnya. Oke. Yang terakhir, menulis struktur dari cerita di atas. Ya. Ini yang maju siapa? Sama?
Ini siapa yang maju? Delia sama Delo sama Lelia. Delo. Udah nggak apa-apa, udah dua ya, beda kawan. Ini siapa yang maju? Sama. Oke. Ini siapa yang maju? Aditya sama. Oke. Najwa ya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Ringkasan cerita dari Malin Kundang. Orientation. Malin Kundang was Rubayasun, upper widow that lived a village near the beach. They lived in the poor lived. Complication. One day he told to his mother for traveling. He purposed to change his life, that he wanted to be a rich man. At first, his mother did not let him for traveling, but after Malin Kundang persuaded, she gave the permission. She prayed to Allah in the altar that Malin Kundang could be success. Resolution. In traveling, he had been a rich and success man. He had a hook ship and many employees. He married with a girl bangsawan who is pretty. He never sent a letter to give the information about him, for his mother was very sad and missed him. Reorientation. He and forgave to his mother, but it was late because his body would that been a stone. Untuk jawaban nomor 4 yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation. Sekian dari kelompok kami. Udahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you for group orange. Okay, please sit down. Okay, next group strawberry. Come on, strawberry group.
struktur dari cerita di atas, orientation, complication, resolution, dan reorientation. Sekian. Okay, please you stand up. We have ice breaking. Ice breaking. Tepuk tangan ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap. Kemudian kelompok 3 di kelompok grup lemon ya. Oke. Di grup lemon ini juga sudah melakukan soal, membuat soal 5 dan beserta jawabannya, dikasannya sudah bagus. Ada sedikit kekurangan, bukan salah, sedikit kekurangan sama dengan kelompok strawberry tadi. Ya. Kemudian yang kelompok 4 atau kelompok pineapple, ini sudah bagus juga di bagian kalimat soalnya dan jawabannya, kemudian dikasannya sudah oke. Yang menjadi sedikit kekurangannya di bagian strukturnya. Tidak dibawa ke dalam ringkasan ceritanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini apa? Yang pertama, teks naratif itu cerita dongeng, ya kan? Itu kesimpulannya ya. Yang kedua, strukturnya ada 4: orientation, complication, resolution, dan reorientation. Kemudian, apalagi kesimpulannya? Ada nilai moral. Nilai moralnya apa kira-kira? Itu nilai moralnya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Karena dari cerita dia ini anaknya durhaka. Untuk pertemuan depan usahakan 1 orang 1 untuk mencari teks naratif. Ya, dibawakan ke sekolah. Kapan kita jumpa lagi? Hari Kamis ya. Kita membahas secara mendetil tentang itu tadi. Struktur teksnya biar lebih jelas. Kita akhiri dengan membacakan doa alhamdulillah. Al-Fatihah ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. I think enough for today because the time is over, yeah, right? See you next meeting.